Nah, baik rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan hari ini ke flowchart. Nah, di sini saya akan sampaikan tentang penjelasan flowchart ya di Romney. Adapun untuk Galinas nanti silakan kalian baca sendiri ya. Di situ nggak jauh beda sih sebenarnya ya. Termasuk juga ada contoh-contoh bagaimana cara untuk bikin flowchart. Nanti secara khusus saya akan sampaikan tutorial ringkasnya membuat flowchart di slide lainnya ya. Baik, rekan-rekan sekalian, flowchart atau bagian alir itu adalah ya semacam teknik analitis dalam bentuk gambar atau grafis ya, digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek sistem informasi dengan cara yang ringkas, jelas, logis, yang dapat diterima oleh logika atau gampang dipahami. Nah, biasanya di flowchart di sini digunakan untuk menganalisis proses bisnis perusahaan atau organisasi ya oleh apakah akuntan, auditor atau apa namanya internal perusahaan sendiri ya. Jika ada kelemahan-kelemahan sistem ya, kelemahan sistem pengendalian internal ya, termasuk dokumen flow-nya kurang lengkap atau keliru ya. Sehingga flowchart di sini memang lebih pada bagaimana dia menggambarkan proses bisnis dan aliran dokumen ya dalam suatu organisasi. Dari satu unit ke unit yang lain. Misalkan dari bagian umum ke bagian kepegawaian. Dari bagian kepegawaian ke bagian penggajian. Ya, dari bagian penggajian ke bagian yang lain. Ya, itu ketika kita berbicara mengenai flowchart. Dalam flowchart dibagi menjadi 4 simbol besar. Pertama input, output. Yang kedua processing. Yang ketiga storage, tempat menyimpan. Yang keempat flow and miscellaneous. Aliran bisnis prosesnya atau dokumennya dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini ada simbol dokumen, baik itu berkas elektronik atau paper. Ini juga dokumennya tunggal. Kalau dokumennya multiple kita pakai ya sesuai dengan banyaknya dokumen ada berapa. Kalau 3 ya kita bikin 3. Kalau 5 ya kita bikin 5. Kemudian electronic output ini seperti misalkan kalau kalian ke rumah sakit di sana ada monitor yang menampilkan nomor antrian pasien ya, yang digantung di apa namanya atap ya misalkan atap suatu ruang rumah sakit. Kemudian ada simbol electronic data entry. Ini misalkan kalau pegawai administrasi ya di bagian pendaftaran rumah sakit ya dia mengentry data tentang pasien baru ya menggunakan simbol seperti ini. Baik dia untuk menggambarkan komputer atau terminal, keyboard misalkan, tablet, bahkan telepon seluler. Adapun electronic input and output device, di sana ada inputnya, ada outputnya, itu seperti komputer ya atau laptop juga ya bisa kita gunakan simbol seperti ini. Antara ini dengan ini sebenarnya dapat kita gunakan cara bergantian. Pada simbol processing ada simbol persegi untuk menggambarkan computer processing seperti di sana misalkan kegiatan-kegiatan komputer ya melakukan printing atau validasi elektronik atau misalkan cek secara elektronik atau sortir ya data dan lain sebagainya. Kemudian manual operation menggunakan simbol seperti ini ya. Ini untuk memproses kegiatan secara manual, apakah itu kegiatan tanda tangan berkas, mencatat di kwitansi, melakukan validasi di invoice ya dan lain sebagainya. Di Galines ada satu simbol lagi yang disebut dengan operasi menggunakan apa namanya bantuan ya mesin atau alat semacam misalkan ada mesin scanner itu diwakili dengan simbol bujur sangkar. Adapun kalau persegi 4 itu untuk computer processing. Untuk simbol penyimpanan, untuk menyimpan database kita gunakan simbol seperti ini ya, ini seperti kaleng atau kadang juga bentuknya apa namanya terlentang ya
atau horizontal. Kemudian simbol seperti ini untuk tip tab magnetik ya, magnetic tip ya, pita magnetik ini juga digunakan untuk menyimpan seperti ada kaset ya, kaset untuk menyimpan lagu, data, film dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada paper document file ini untuk menyimpan berkas. Di dalamnya kita bisa kasih simbol N ini untuk menunjukkan bahwa arsip ini mengarsip berkas dengan nomor urut berkas. Tapi kalau A berdasarkan nomor urut abjad A, B, C, D. Tapi kalau misalkan D berdasarkan tanggal berkas, ya tanggal yang tertua, dia ada di urutan paling bawah. Tanggal terkini, termuda ada di urutan paling atas. Simbol berikutnya adalah jurnal atau ledger. Ini adalah bentuk paper based accounting jurnal ya atau ledger, atau kadang juga bisa digunakan untuk menyimpan file atau arsip ya. Semacam misalkan kartu apa namanya inventory ya, bisa digunakan simbol seperti ini. Untuk aliran atau simbol lainnya, aliran dokumen atau aliran proses diwakilkan simbol seperti ini. Ini tidak harus lurus ya, kadang bisa apa namanya belok-belok. Kadang, waduh, ini juga bisa. Kemudian communication link untuk menunjukkan bahwa di sana ada transmisi data antar suatu tempat ya, dari satu komputer ke komputer yang lain atau dari satu piranti ke piranti lain, baik menggunakan jaringan LAN ataupun jaringan internet, simbolnya seperti ini. Berikutnya ada on page connector. Jikalau dalam gambar flowchart kita itu apa namanya kertas ya di ujung paling bawah itu nggak cukup untuk menggambarkan flow dokumen, maka kita bisa menyambungkan dengan on page connector dengan syarat apa namanya nanti sambungannya di halaman yang sama, halaman 1 sama 1, 2 sama 2 ya, di sisi sebelah kanan misalkan ya, kolom sebelah kanan, atau untuk menghubungkan dari satu bagian ke bagian yang lain dalam satu halaman. Tapi kalau halamannya sudah beda, misalkan halamannya sudah penuh, kita gunakan simbol of page connector seperti ini. Berikutnya simbol terminal ini untuk memulai activity atau start sama ending ya, beginning ya, end atau point of interruption ya. Misalkan antar ketika pelanggan menyerahkan berkas ya, kita bisa menggunakan nanti simbol seperti ini ya. Di sini kita tuliskan customer, kemudian berkasnya apa. Simbol berikutnya ada keputusan, decision. Ini langkah-langkah membuat keputusan. Misalkan apakah data ada, kalau ada diapakan, kalau misalkan nggak ada, seperti apa. Simbol berikutnya annotation. Jika kita perlu menambahkan gambaran atau komentar ya tentang sesuatu yang perlu kita jelaskan, kita menggunakan simbol ini ya untuk memperjelas flowchart kita. Itu untuk simbol-simbol di flowchartnya. Adapun tipe-tipe flowchart, pada dasarnya ada dokumen flowchart. Ya. Pada dokumen flowchart ini digunakan untuk mengilustrasikan aliran dokumen atau data antara area pertanggungjawaban. Misalkan antara bagian umum dengan bagian keuangan. Ya, di sana ditransmisikan dokumen atau berkas berupa apa namanya payroll gaji ya, apa namanya dokumen penggajian ya, misalkan daftar penggajian ya, untuk verifikasi. Yang kedua ada internal control flowchart. Ini salah satu tipe dari flowchart yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengevaluasi kelemahan internal control perusahaan ya, atau pengendalian internal perusahaan. Apakah ada kelemahan atau enggak? Apakah ada ketidakefisiensian ya, misalkan di dalam proses suatu perusahaan atau tidak. Ya, termasuk juga jika ada kekurangan line communication ya, aliran komunikasi antara satu unit dengan unit yang lain, adanya kekurangan pemisahan tugas ya, ya pekerjaan menerima uang, menyimpan uang dilakukan oleh satu fungsi yang sama ya, misalkan bendara
nggak ada pembagian kerja misalkan antara bendara dengan kasir, itu bisa kita ketahui dari internal control flowchart. Termasuk juga kompleksitas yang tidak perlu ya disajikan dalam suatu dokumen flow ya. Itu juga kita bisa ketahui dari internal control flowchart, termasuk prosedur-prosedur ya yang menyebabkan terjadinya delay-delay yang tidak bermanfaat, tidak berguna dalam proses bisnis perusahaan. Yang ketiga ada sistem flowchart, lebih pada bagaimana flowchart ini menggambarkan hubungan antara sistem input, proses, storage, and output. Ya, inputnya apa, diprosesnya seperti apa, sampai outputnya juga seperti apa. Kemudian yang keempat, program flowchart atau flowchart program digunakan untuk mengilustrasikan urutan-urutan operasional logik yang dilaksanakan oleh sebuah komputer dalam mengeksekusi sebuah program. Misalkan prosedur-prosedur terkait dengan validasi secara otomatis ya, atau penghitungan-penghitungan computation secara otomatis ya, digunakan program flowchart seperti ini. Nah, ini adalah contoh tentang flowchart dokumen ya di pemrosesan penggajian yang sebelumnya sudah kita bahas di DFD. Di sini ada bagian penggajian, ada bagian utang, ada bagian manajemen, dan ada bagian pembukuan atau general ledger. Ya, semuanya dipisahkan dalam kolom-kolom yang jelas. Ya, nanti tugasnya pegawai bagian payroll ya cukup di kolom yang ada di sini. Dia nggak bisa melakukan kegiatan di sini. Ini untuk membatasi area bertanggung jawaban ya, biar jelas. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Diterima dari departemen itu jam kerja pegawai, termasuk juga dari departemen sumber daya manusia, formulir pegawai baru, ya data pegawai baru sama data perubahan pegawai baru, yang nanti akan digunakan untuk memutakhirkan data pegawai atau data penggajian, kemudian diarsip sementara. Begitu pula time ticket digunakan untuk menyiapkan paycheck ya, dan daftar gaji ya, sembari merujuk tabel pajak ya, pajaknya per pegawai berapa digunakan untuk menghitung nanti di payroll. Hasilnya ada employee checks, ada payroll register, kemudian time card-nya ikut di sini ya. Yang kemudian nanti akan diarsip ya, temporer ya, time card sama payroll register. Kemudian payroll register nomor 1 diteruskan ke bagian utang. Nah, di sini kalian bisa melihat ya ada flow-nya mengalir ke bagian register. Bisa juga digunakan simbol online connector ya. Ini misalkan untuk biar flowchart-nya rapi ya, tidak banyak coretan-coretan. Ya, di sini ada text report ya. Text report arsip kedua diarsip, yang nomor 1 diteruskan ke B ya. B itu mana ada di sini ya. Ke account payable B tax report. Kemudian disiapkan tax payment and cash disbursement voucher dan seterusnya ya. Kemudian ada juga penulisan berkas secara offline konektor di sini ke C, yaitu ada berkas apa saja di sini ya. Tax report, kemudian ada payroll for cash disbursement voucher, ada tax payment check, ada di C. Nah, ini kita tidak temukan di halaman yang sama, tapi di halaman yang berbeda. Ya, kita buka lagi. Di sini ada C, 3 berkas diterima oleh manajemen, digunakan untuk nanti persetujuan dan tanda tangan cek. Sampai nanti data-data terkait dengan sign payroll check disampaikan kepada bank. Kemudian cek pegawai yang sudah ditandatangani oleh Susan atau manajemen disampaikan kepada pegawai. Nah, ini mengakhiri suatu proses government agency untuk pembayaran pajak dan laporan-laporan. Ya, ini contoh dari dokumen flowchart. Adapun untuk sistem flowchart, ya tadi kita mengetahui bahwa sistem flowchart ini menggambarkan bagaimana hubungan antara input, ya di sini operator melakukan input data melalui sales terminal, ya yang dihubungkan dengan proses atau program komputer, yaitu edit sales data and print customer receipt. Kemudian terhubung secara elektronik dalam communication link ya antar jaringan komputer ya, komputer lain, ada program, ada database
dari database piutang sampai database persediaan, sales and marketing, dan general ledger. Program edit sales data and print customer receipt di sini menghasilkan struk pelanggan ya. Ini sebagaimana kalau kalian beli di minimarket ada semacam struknya ya. Berisi data pembelian, apa saja barangnya, harganya berapa, ya, dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada contoh bagaimana data diolah, dihasilkan informasi apakah terkait dengan sales analis untuk tujuan analisis penjualan atau customer account status, inventory status ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi ada program flowchart. Ini adalah salah satu cuplikan program flowchart dari program yang ada di sistem flowchart di sini. Ya. Ketika salah satu prosedur yang ada di proses di sini diperlihatkan, ya ini contoh saja ya cuplikannya. Di sini ada langkah-langkah proses yang dilaksanakan, ya apakah itu melibatkan operator manusia dengan komputer. Kalau di sini kan si operator ya melakukan enter dan edit input data. Misalkan dia menginput data nama pelanggan. Kemudian program komputer melakukan atau pegawai ya juga bisa melakukan pekerjaan. Tapi kalau kita lihat di sini ini lebih dilakukan pada komputer. Kenapa? Karena di sini terjadi setelah si operator itu enter and edit input data. Ya, harusnya ini kan langsung ke sini. Ya, cuma di sini ada program juga ya, logic yang menguji apakah kondisi terpenuhi. Jika ya dilanjutkan, tapi jika tidak balik lagi. Misalkan ada salah satu fit form yang belum terisi, diisi lagi. Jika sudah terisi, maka dilakukan perhitungan dan pemutakhiran catatan, disimpan ke update database. Nah, di sini kalian bisa melihat flow-nya keluar dan masuk ya. Artinya program di sini akses data yang ada di sini, kemudian juga memutakhirkan lagi ya, sebagaimana ini juga sama. Walaupun kadang juga ada yang hanya mengupdate ke ke program saja. Ini misalkan contoh ya dari operator yang mengupdate ya proses, tidak ditampakkan di sini alirannya ke arah input di sini. Baik, itu untuk flowchart ya. Untuk panduannya nanti silakan kalian baca sendiri ya bagaimana menyusun flowchart. Saya lanjutkan dengan tutorial singkat ya membuat flowchart. Saya siapkan dulu berkasnya. Oke, udah nampak lagi, kelihatan lagi slide saya di layar kalian? Sudah, Pak. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian ya, di sini ada contoh membuat flowchart dengan kegiatan manual sama komputer. Nah, yang pertama di sini adalah kegiatan manual atau paper based activity. Ya, ada prosedur transaksi penjualan dengan 6 prosedur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita diminta untuk bikin flowchart. Ya, seperti apa gambar flowchartnya? Ya, pertama kita bikin area of responsibility dari masing-masing entity. Ada berapa? Ya, kita cari di sini dari 1 sampai ke 6 ini ada berapa entitas atau bagian yang terlibat dalam prosedur di sini. Ya, nomor 1 kita temukan bagian penjualan. Kemudian nomor 2 kita temukan bagian kredit. Nomor 3 ini enggak ada. Nomor 4 kita temukan bagian gudang sama bagian pengiriman. Nomor 5, nomor 6 ini juga enggak ada. Baru kita kemudian gambar area of responsibility di masing-masing bagian tadi, bagian penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman. Nah, langkah berikutnya adalah
Menerjemahkan narasi dalam bentuk gambar atau grafis. Nomor 1. Pegawai di bagian penjualan menerima berkas pesanan pelanggan. Ini external entity. Selanjutnya pegawai tersebut membuat dokumen pesanan penjualan atau sales order rangkap 4 dengan cara manual atau menggunakan tinta dan kertas. Ya, ini simbol awal start, ya, pelanggan menyerahkan pesanan pelanggan. Kemudian dilakukan pengolahan, ya, pegawai bagian penjualan menyiapkan sales order SO, ada 4 rangkap, 1, 2, 3, 4. Ya. Prosedur 1 selesai. Kita lanjut ke prosedur nomor 2. Di prosedur nomor 2, salinan 1 pesanan penjualan disampaikan ke bagian kredit untuk persetujuan transaksi kredit. 3 salinan dokumen beserta pesanan pelanggan diarsip sementara berdasarkan nomor transaksi menunggu persetujuan kredit. Nah, yang nomor 1 disampaikan ke bagian kredit, 2, 3, 4 sama pesanan pelanggan diarsip sementara berdasarkan nomor. Kita kasih simbol huruf N. Ya. Prosedur 2 selesai. Lanjut ke nomor 3. Pegawai pada bagian kredit melakukan validasi pesanan pelanggan dengan catatan kredit pelanggan yang disimpan. Dalam hal disetujui, pegawai bagian kredit tanda tangan atas sales order 1 dan mengembalikan kembali ke pegawai bagian penjualan. Nah, di sini ada proses melakukan cek kredit dengan cara manual dibandingkan dengan catatan kredit. Ya, di sini tidak bolak-balik karena dia hanya dirujuk saja, tidak diupdate ke sini, ya. Kecuali kalau diupdate lagi ke sini ada bolak-balik. Kemudian sales order 1 ditandatangani dikasihkan ke pegawai bagian penjualan. Ya, proses atau prosedur selesai. Kita lanjut ke prosedur berikutnya. Nomor 4. Ya. Begitu pegawai bagian penjualan menerima persetujuan kredit, dia mengarsip sales order. Jadi sales ordernya diarsip nomor 1 dan dokumen pesanan pelanggan berdasarkan nomor transaksi. Selanjutnya mengirimkan salinan sales order 2 ke pegawai bagian gudang. Sisanya nomor 3 dan 4 disampaikan ke bagian pengiriman. Jadi prosedur nomor 4 bisa kita gambarkan. Karena di sini halamannya habis, kan kalau kita gambarkan di bawah ini kan nggak cukup, ya, untuk menggambarkan flow di bagian penjualan. Otomatis kita perlu halaman lainnya atau kertas lainnya sehingga kita hubungkan dengan off page connector, ya, A dan B. Nah, kita bergerak ke halaman berikutnya. A tadi SO1, B itu arsip sementara tadi, ya. Kemudian digunakan untuk mendistribusikan SO dan mengarsip, ya. SO1 sama pesanan pelanggan diarsip nomor urut, kemudian SO2 ke bagian kredit, SO3 dan 4 ke bagian pengiriman, ya, dengan simbol online connector. Kalau saya menggunakan simbol flow sebenarnya nggak masalah, ya, boleh-boleh saja. Ya, artinya ya boleh saja, ya, bukan suatu kesalahan, ya, misalkan seperti ini. Cuman kalau kita lihat di sini kan nggak menarik gambar kita, ya, banyak oretan atau ini sih sebenarnya belum begitu kompleks atau terlalu banyak garis, ya. Tapi kalau biasanya banyak garis, ya, di antara area pertanggungjawaban ini kan nggak menarik. Ya, sehingga cukup kita gunakan simbol online connector di sini, ya. Ini sudah cukup. Ya, C dilanjutkan dengan C. Lanjut ke prosedur berikutnya, prosedur nomor 5. Pegawai bagian gudang berdasarkan pesanan pelanggan mengambil barang dari gudang, mencatat pengambilan barang pada kartu persediaan, selanjutnya mengirimkan barang beserta SO2 ke bagian pengiriman. Nah, ini diambil barang, kemudian diupdate di kartu persediaan, SO2 dan barang diteruskan ke pegawai bagian pengiriman. Nah, ini untuk prosedur nomor 5. Prosedur nomor 6 yang terakhir, setelah menerima salinan order penjualan nomor 3 dan 4,
dari bagian penjualan, kemudian barang dan salinan SO2 dari bagian gudang. Pegawai bagian pengiriman mengirimkan barang pesanan pelanggan, ya, disertai dengan salinan sales order 2 sebagai packing slip atau slip pengiriman. Selanjutnya sisanya ya mengarsip salinan SO3 dan 4 berdasarkan nomor transaksi. Jadi di proses atau prosedur terakhir di sini pegawai bagian pengiriman dia akan membandingkan sales order 2, 3 dan 4 dan barang, kemudian dikirim ke pelanggan ya sales order 2. Cuman barangnya nggak kelihatan ya di sini kan karena flowchart kan nggak menggambarkan tentang barang ya. Ada juga sih contoh simbol yang di situ digambarkan dengan apa troli ya di Kelinas. Coba kalian nanti lihat ya contoh simbol troli itu untuk menggambarkan aliran barang. Pakai itu juga nggak masalah ya. Nggak pakai juga nggak masalah. Kemudian sales order nomor 3 dan 4 disimpan diarsip ke arsip nomor urut dokumen atau berkas. Proses selesai. Jadi dari sini tadi ya dari pelanggan ketika menyerahkan pesanan pelanggan diproses sampai selesai ketika barang disampaikan ke pelanggan. Ini untuk paper based activity ya kegiatan menggunakan kertas atau manual. Lalu bagaimana jika kegiatan dengan komputer atau computer based activity? Nah, di sini kita bisa lihat kembali ya di narasinya. Ada 6 kegiatan, ada 6 prosedur sama. Kemudian kita cari juga entitasnya apa saja. Ya, kita ketemu bagian penjualan, bagian sistem informasi SI, bagian gudang, bagian pengiriman barang. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ada pelanggan. Kita tidak perlu gambarkan pelanggan ya karena flowchart ini kan memang dia membatasi sekali ya untuk external entities. Walaupun kadang juga di rujukan lain itu bisa ditambahkan di sini satu kolom lagi untuk pelanggan. Ya, tapi apa namanya kurang banyak yang mengadop tersebut lah. Oke, ada 4. Ya, tadi bagian SI ini menggantikan bagian kredit. Ya, kalau kita lihat ya, fungsi yang dilakukan oleh bagian kredit kan digantikan komputer. Kita akan gambarkan flowchart ini dengan membaca satu persatu. Di prosedur nomor 1, sama pegawai di bagian penjualan menerima kertas pesanan pelanggan. Ya. Selanjutnya, pegawai tersebut ya akan input data pesanan pelanggan ke aplikasi penjualan yang terhubung ke jaringan komputer. Di sini ada frase jaringan komputer bagian SI. Ya, lembar pesanan kemudian diarsip berdasarkan tanggal transaksi. Nah, kita gambarkan di sini ada pelanggan, pesanan pelanggan, input yang terhubung ke komputer yang terhubung ke jaringan SI. Ya, di sana apa programnya, apa nama datanya ya kita cari di sini. Ya, nanti akan ketemu bahwa di sana ada edit ya, ada edit dan pengujian kredit. Edit dan pengujian kredit. Mana pengujian kredit? Menguji status kredit ya. Ini fungsinya. Kemudian juga apa namanya? Ada juga sales order, file transaksi pesanan penjualan. Berarti kita bisa gambarkan di sini ada database order penjualan, kemudian program atau fungsi edit dan pengujian kredit. Pesanan pelanggan kemudian diarsip berdasarkan tanggal transaksi. Oke. Kita lanjut lagi nomor 2. Program komputer pada bagian SI melakukan fungsi edit atas transaksi pesanan pelanggan untuk mengecek kesalahan entry data, menguji status kredit pelanggan dengan mengacu pada file kredit pelanggan. Nah, di sini juga ada frase ya file kredit pelanggan. Nah, file kredit pelanggan berarti ini ada database.
ya, yang digunakan di sana. Nah, di sini ada file kredit pelanggan. Kita bikin dirujuk di sini digunakan untuk melakukan pengujian kredit, memutakhirkan order penjualan. Ya. Oke, kita balik lagi ke prosedur berikutnya. Nomor 3. Data atau file transaksi pesanan penjualan diproses program komputer pada bagian SI melalui fungsi update. Ada fungsi update. Yang selanjutnya memposting transaksi ke catatan yang berkaitan dengan piutang atau account receivable dan file persediaan. Ya, kita tambahkan lagi di sini ada program update memutakhirkan database piutang sama persediaan. Ya, sederhana ya. Baik, prosedur nomor 3 sudah selesai. Lanjut ke nomor 4. Pada bagian SI, program komputer melalui fungsi update menghasilkan 3 lembar salinan pesanan penjualan. Sales order 1, 2, 3. Salinan ke-1 disampaikan ke bagian gudang, 2 salinan lainnya disampaikan ke bagian pengiriman barang. Oke. Jadi di sini ada 3 berkas SO1, 2, 3. 1 ke bagian gudang, 2, 3 ke bagian penerimaan. Bagian pengiriman ya. Nah, di sini order penjualan 2, ini kurang 3 ya. Ini order penjualan 3. Ya, prosedur nomor 4 selesai. Kita lanjut ke prosedur nomor 5. Pegawai bagian gudang setelah menerima salinan pesanan penjualan mengambil barang dari rak. Ya, selanjutnya berdasarkan salinan pesanan penjualan, input data ke file persediaan di komputer bagian gudang. Ingat, lihat ya, di sini ada komputer di bagian gudang. Gak ada frase terhubung ke sistem informasi ya. Untuk memutakhirkan persediaan. Selanjutnya pegawai menyampaikan barang pesanan beserta salinan pesanan penjualan tersebut sales order 1 ke bagian pengiriman. Jadi sama dengan sebelumnya ya di sini ya sebenarnya ya. Dari order penjualan 1 digunakan untuk mengambil barang secara manual tentunya dari rak-rak. Kemudian order penjualan 1 digunakan untuk memutakhirkan catatan persediaan dengan komputer yang ada. Ini ada program update ya, kemudian diupdate ke stok persediaan. Berkas yang digunakan untuk update ya, kemudian di sini dengan barangnya akan disampaikan ke pegawai bagian pengiriman. Ya, proses atau prosedur nomor 5 selesai. Lanjut ke prosedur nomor 6 yang terakhir, yaitu petugas pada bagian pengiriman setelah menerima barang dan salinan pesanan penjualan atau sales order, melakukan rekonsiliasi antara barang dengan salinan sales order atau order penjualan 1, 2, 3 untuk selanjutnya mengirimkan barang dilampiri dengan salinan pesanan penjualan 1 ke pelanggan. Kemudian petugas pengiriman juga mencatat ya pengiriman ke agenda pengiriman barang. Agenda pengiriman barang di sini tidak ada frase elektronik ya. Kalau frase-frase yang merujuk pada penggunaan simbol elektroniknya database misalkan itu bisa berupa misalkan file atau database. Ya, karena di sini nggak ada, berarti di sini manual juga ya atau file kertas. Kemudian mengarsip berkas pesanan penjualan 2 dan 3 berdasarkan nomor urut transaksi. Nah, kita teruskan di sini ya. Dari sini. Barang diterima dengan order penjualan 1, kemudian order penjualan 2, order penjualan 3. Ya, diverifikasi, dibandingkan ya. Kemudian di sini ada kegiatan mengirimkan barang secara manual, nanti order penjualan 1 sama barangnya kepada pelanggan. Ya. Kalaupun misalkan kita di sini kita tambahkan kalimat misalkan sebagaimana di narasi tadi ya, itu juga lebih baik di prosedur narasi prosedur sini ya. Kan ada kegiatan melakukan rekonsiliasi. Walaupun secara simbol di sini sudah ada secara terimplikasi secara tidak
eksplisit, ya. Artinya secara implisit ada kegiatan membandingkan. Tapi kalau kita tambahkan lebih bagus juga misalkan di sini membandingkan dan mengirim barang. Ya, kadang juga kita tambahkan dua simbol di sini. Yang atas membandingkan, baru kemudian mengirimkan, mengemas dan mengirimkan. Tidak masalah. Ya, kemudian juga mencatat ke agenda pengiriman, ya, agenda pengiriman dalam bentuk manual, bukan elektronik. Kemudian order penjualan nomor 2 dan 3 diarsip berdasarkan nomor dokumen atau nomor berkas. Proses selesai. Jadi dari pelanggan ke pelanggan. Dari pelanggan di sini ke pelanggan. Ini start, ya. Awal suatu kegiatan di ini terkait dengan sistem penjualan perusahaan, ya. Kemudian ketika barang dikirimkan ke pelanggan, proses selesai, prosedur selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, ya mungkin untuk tutorial membuat flowchart, ya, secara ringkas, ya, seperti ini.